Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Novitasari dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Eliwantina yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kajian DNA rekombinan pada vaksin DNA dan vaksin subunit protein. Adapun anggota kelompok saya adalah Trihandini dan Nur Ainun Nazira. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan kepada Saudari Nur Ainun Nazira. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Latar belakang. Penulisan latar belakang berfokus pada jurnal yang membahas kemajuan teknologi vaksin, khususnya pengembangan vaksin generasi ketiga dan keempat, seperti vaksin subunit, protein, dan vaksin DNA. Vaksin generasi sebelumnya dianggap kurang aman atau kurang efektif, sehingga perlu dikembangkan pendekatan baru menggunakan teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini memungkinkan produksi vaksin yang lebih aman dan spesifik dengan memanfaatkan manipulasi genetik. Pembahasan membahas kemajuan teknologi vaksin, khususnya pengembangan vaksin generasi ketiga dan keempat, seperti vaksin subunit protein dan vaksin DNA. Vaksin generasi sebelumnya dianggap kurang aman atau kurang efektif, sehingga perlu dikembangkan pendekatan baru menggunakan teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini memungkinkan produksi vaksin yang lebih aman dan spesifik dengan memanfaatkan manipulasi genetik. A. Vaksin DNA. Vaksin yang dibuat dengan cara menyuntikkan plasmid DNA langsung ke dalam tubuh atau secara in vivo, di mana DNA tersebut akan mengekspresikan protein antigen dalam jaringan tubuh dan merangsang respon imun. Beberapa poin penting yang menjadi karakteristik dari vaksin DNA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi plasmid DNA vaksin. Plasmid DNA merupakan produk bioteknologi modern yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan vaksin DNA. Berikut adalah contoh gambarnya. Next. Kedua, imunogenisitas vaksin DNA. Imunogenisitas vaksin DNA dipengaruhi oleh antigen sequen CpG tidak termetilasi, metilasi DNA atau DAM dan DCM, serta RNA imunostimulator. 3. Mekanisme aksi vaksin DNA. Vaksin DNA bekerja dengan menyuntikkan plasmid yang membawa gen asing ke jaringan, biasanya ke otot. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ainun Nazira. Selanjutnya akan disampaikan materi yang kedua, yakni Trihandini. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu ada gambar 5 tentang mekanisme aksi virus DNA. Dan gambar ke-6 itu ada imunisasi dengan DNA virus, gen virus yang disisipkan pada plasmid bakteri.
Selanjutnya, itu ada kelemahan dan keuntungan vaksin DNA. Kelemahan yang pertama, resiko integrasi ke genom inang, kemungkinan induksi autoimun, dan efisiensi transfer gen yang masih perlu ditingkatkan. Yang keuntungannya itu ada stabil, murah diproduksi, mudah dimodifikasi, dan mampu menghasilkan respon imun jangka panjang. Vaksin subunit protein rekombinan menggunakan epitop dari protein patogen yang dikenali antibodi. Vaksin ini aman karena tidak bereplikasi dan minim efek samping. Produksinya meliputi sintesis gen imunogen, rekayasa protein, dan penggunaan adjuvan. Yang pertama itu ada konstruksi gen dan sistem ekspresi protein. Konstruksi gen meliputi pemilihan fragmen DNA imunogen, vektor, dan sel inang yang sesuai menggunakan teknik rekombinan DNA. Yang kedua, penanda fusi dan purifikasi protein rekombinan. Tag atau fusi polipeptida pada protein rekombinan membantu purifikasi, deteksi, dan meningkatkan kelarutan protein. Selanjutnya ada gambar yang ketujuh, yaitu prinsip dasar produksi protein rekombinan. DNA rekombinan melibatkan perangkat DNA target vektor. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Trihandini. Selanjutnya penyampaian yang terakhir, yakni saya sendiri. 3. Mekanisme aksi subunit protein dan adjuvan dalam respon imun. Vaksin subunit membutuhkan adjuvan karena imunogenisitas rendah. 4. Kelemahan dan keuntungan vaksin subunit protein. Kelemahannya, imunogenitas lemah tanpa adjuvan dan tidak dapat melakukan modifikasi pasca relasi yang kompleks seperti pada protein eukariotik. Yang keuntungannya ada aman karena tidak mengandung patogen hidup. Yang kedua, dapat dikombinasi dengan adjuvan untuk meningkatkan imunogenitas. Selanjutnya, ada gambar purifikasi protein dengan sistem purifikasi NINTA. Terus yang kedua ada gambar mekanisme adjuvan dan antigen dalam menstimulasi respon imun. Selanjutnya, metodologi penelitian. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan pustaka dan analisis literatur ilmiah yang membahas teknologi DNA rekombinan dalam pengembangan vaksin DNA dan vaksin subunit protein. Proses konstruksi DNA rekombinan dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan molekuler yang meliputi isolasi fragmen DNA target, pemotongan dengan enzim replikasi dalam sel inang seperti E. coli, serta seleksi dan purifikasi kolona yang mengandung gen target. Selain itu, studi ini mengkaji berbagai komponen penting dalam desain plasmid vaksin seperti elemen promoter, terminator, dan penanda seleksi, serta mekanisme kerja imunologis vaksin DNA dan vaksin subunit protein berdasarkan interaksinya dalam sistem imun tubuh. Sumber data utama diperoleh dari publikasi ilmiah yang relevan, termasuk hasil-hasil penelitian eksperimental terdahulu, dan standar yang ditetapkan dalam pengembangan vaksin rekombinan. Komponen utama, faktor plasmid, enzim replikasi, enzim ligasi, sel inang atau E. coli, dan gen target antigenik. Selanjutnya, kesimpulan, memberikan penjelasan komprehensif tentang bagaimana teknik DNA rekombinan diterapkan dalam pembuatan vaksin modern.
baik vaksin DNA maupun vaksin subunit protein. Dengan pendekatan ini, produksi vaksin menjadi lebih aman, efisien, dan spesifik. Selain itu, dijelaskan pula berbagai aspek molekuler yang mempengaruhi imunogenitas dan efektivitas vaksin dalam menstimulasi sistem imun. Saran, penelitian selanjutnya diharapkan fokus kepada penerapan klinis efisiensi sistem pengiriman DNA serta penggabungan adjuvan yang terdapat meningkatkan respon imun terhadap vaksin DNA dan subunit protein. Uji coba pada manusia dan pendekatan bioinformatika dalam desain vaksin juga layak untuk dikembangkan. Terima kasih. Demikian diskusi kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.